Ya, yang terhormat Bapak, Ibu, guru-guru SMK Garuda, serta teman-teman siswa-siswi yang kami hormatkan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Salih Alauddin. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hari ini. Sebelumnya, gimana tentang ini kan kami ada membawa materi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Di sini mungkin kalian udah nggak terlalu awal untuk kesehatan reproduksi, apalagi seksual. Nih di sini apa ada yang udah pernah dengar atau udah pernah tahu belum? Ada nggak? Oh, tahu. Nggak tahu nih. Oke. Ini dong kayak agar acaranya berjalan dengan baik. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Pertama-tama ada pembukaan, sambutan, ice breaking, penyampaian materi, tanya jawab, lalu ada penutup dan dokumentasi. Baik teman-teman, kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Tadi sudah dibuka ya sama ketua kami. Di sini ada Jenny Indriani. Terus di sini biar semangat, biar nggak ngantuk, udah siang, kurang fokusnya kita ice breaking dulu ya. Siap gak? Yang semangat gak? Yang semangat dulu. Laparnya. Di sini ada ice breaking. Nanti saya sebutin remaja, kalian sebutin sehat ya. Remaja. Remaja. Saya sebutin sehat, kalian berarti nyebutnya? Yang pertama itu ada kesehatan reproduksi. Kalian tahu nggak kesehatan reproduksi itu apa? Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera secara menyeluruh maupun fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan kehidupan seksual yang aman, kebebasan bereproduksi, serta akses terhadap layanan kesehatan untuk mencegah penyakit. Pengetahuan ini sangat penting diberikan sejak remaja. Sosial kalian terutama mereka mampu mengenali perubahan serta menangani masalah kesehatan pada tubuhnya sedini mungkin. Di sini juga ada pengertian kesehatan seksual. Mungkin kalian bisa banyak yang tahu ya. Belum. Oh iya belum. Tahu deh. Kesehatan seksual itu kesehatan seksual itu kondisi di mana kehidupan seseorang dapat dijalankan secara sehat, memuaskan dan terbebas dari penyakit atau gangguan. Kalian tahu kan penyakit yang disebabkan oleh seksual bebas? Apa tuh? Nanti kita bahas di materi Ya, siap. hal ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Menuliskan segala hal terkait seksual secara bebas, bertanggung jawab dan terbebas dari paksaan, diskriminasi maupun kekerasan. Patil. Oke, di sini ada pengertian remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, biasanya dari usia 10 sampai 21 tahun. Jadi kalian tuh sekarang di usia tengah-tengah nih antara anak-anak dan menuju dewasa. Menuju dewasa. Di sini juga ada beberapa poin perubahan seperti biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Di sini ada biologis, biasanya muncul tanda seksual sekunder hingga kematangan seksual. Biasanya
bentuknya. Oke, ini yang pria, yang cowok nih. Yang cowok tahu nggak sih bagian-bagiannya? Tahu. Tahu. Apa yang disebut yang tahu? Bulu. Taunya mungkin penis gitu ya. Tapi di sini ada beberapa bagian. Penis itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama ini di sini ada bentuk penis atau fungsinya untuk pipis atau juga saluran sperma. Lalu ada kepala penis, rotut, atau lalu ada testis. Di sini testis gunanya untuk apa? Untuk produksi sel sperma. Pipis. Bukan, sel sperma. Kalau untuk pipis biasanya diproduksi di kandung kemih. Di sini. Lalu ada kelenjar prostat, uretra atau saluran kencing, prostat kalian atau saluran untuk sperma. Sperma. Kalau kita gimana? Kalau kita Kalau tegak biasanya itu terangsang ya. Di sini juga ada pubertas. Pubertas adalah fase transisi biologis dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan hormon dan usia cepat. Perempuan 10 sampai 14 tahun ditandai dengan pertumbuhan payudara. Biasanya pertumbuhan payudara di usia 10 sampai 14 tahun, benar kan? Benar nggak malamnya? Lalu ada menstruasi pertama. Rata-rata di sini pada menstruasi di usia berapa? 15. Asbun. Udah ada yang SD? Asbun. SD 9 tahun? Belum. 9 tahun? Belum ya, rata-rata SMP. Oke, lalu ada pertumbuhan rambut seperti rambut ketiak itu. Lalu serta perubahan bentuk tubuh. Pinggul biasanya cewek yang udah menstruasi, yang udah puber, biasanya terbentuknya dari pinggulnya yang lebih lebar biasanya. Lalu ada untuk laki-laki lebih dewasa, lebih usianya dari yang perempuan. Laki-laki biasanya 12 sampai 16 tahun. Ditandai dengan pembesaran organ reproduksi. Apa organ reproduksi? So, bukan senang. Apa? Ya itu. Itu. Mimpi basah. Hujan ya. Hujan. Terus ada perubahan suara menjadi lebih berat. Biasanya cowok yang pubertas udah agak berat, sudah enggak secempreng cewek atau pas sebelum puber. Dalam roller. Kenapa bisa menjadi lebih berat? Karena ada pembesaran laring atau bagian di tenggorokan. Apa? Serta tumbuhnya rambut di area wajah, ketiak, dan kemaluan. Ada pengalamannya. Catatan nih, pubertas yang terjadi terlalu dini sebelum 8 tahun pada perempuan atau laki-laki 9 tahun memerlukan perhatian khusus. Jadi harus ada perhatian khusus untuk anak-anak yang sudah mengalami pubertas di usia 9 di bawah 8 tahun atau di bawah 9 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial terkait sistem reproduksi pada usia 10 hingga 19 tahun. Jadi di sini rata-rata usianya berapa? 18. Sudah menginjak remaja, harus mengenali faktor-faktor tersebut. Jadi fokus utamanya bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga kemampuan remaja untuk memahami tubuhnya, menjaga kesehatan reproduksi, membangun hubungan yang sehat, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab dan tanpa paksaan. Lalu ada perubahan pada masa remaja, selain fisik, emosional, dan lingkungan. Jadi selain perubahan visual sekunder, terjadi juga pertumbuhan tinggi badan yang besar, kulit berminyak, dan mempunyai jerawat. Kan kita sebelum menginjak usia remaja, kulit kita belum bermasalah ya, seperti berminyak, berjerawat. Namun ketika sudah menginjak dewasa, hormon kita mulai memicu timbulnya jerawat dan berminyak. Itu hal yang lalu ada emosional. Remaja sering mengalami perubahan suasana hati atau kita sering menyebutnya itu kemudian ya atau mood swing, rasa cemas, merasa kurang percaya diri, dan menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan. Biasanya di remaja itu ketika kita lebih pesat dalam
jadi merasa minder untuk ceritanya. Nah, pentingnya bagi orang tua itu untuk memberikan edukasi yang akurat agar remaja mampu menerima perubahan ini secara positif. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Lalu di sini ada permasalahan kesehatan reproduksi. Ada juga banyak remaja menghadapi risiko yang serius, antara lain pemerkosaannya. Di sini banyak banget kejahatan yang terjadi modus termasuk paksaan dari suami pacar. Di sini ada yang tersebut tidak? Pasti ada ya. Di sini teman-teman pacaran boleh ya, cuman ya ada dalam batas normal. Jadi tidak ada larangan untuk pacaran. Tapi kita sebagai seorang wanita dulu ya, jaga diri, jangan sampai ada hal-hal yang membuat diri kita hancur lah. Soalnya diri kita lebih berharga ya daripada sejarah. Maaf ya pria, tapi memang benar ya. Bangsa wanita lebih berharga. Terus di sini ada free sex atau bebas seksual ya. Risikonya juga tinggi dapat menyebabkan IMS atau HIV. Di sini ada tahu IMS nggak? IMS itu adalah infeksi menular seksual ya. Saat melakukan seks bebas, di sini ada penyakit yang tertular, mau itu cewek atau cowok. Jadi bisa juga menyebabkan kanker leher rahim karena sel rahim remaja masih aktif untuk berbuka. Terus di sini ada kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi akibat mitos salah seputar seksualitas. Di sini ada beberapa ya informasi 54% remaja itu hamil di luar nikah. Karena apa? Mungkin karena terlalu bebas di luar pengaturan dari orang tua ya. Jadi teman-teman di sini semoga tidak ada ya yang kayak gitu. Di sini juga ada aborsi yang tindakan paling berbahaya. Karena apa? Mungkin remaja yang melakukan seksual mungkin mikirnya itu aborsi atau kedukuran ya. Itu sangat berbahaya teman-teman, misalnya di luar peraturan dari tenaga medis. Kenapa? Bisa membahayakan fisik dan mental yang mengalaminya. Lalu ada juga perkawinan dan kehamilan dini. Berisiko juga karena bisa menyebabkan anemia, hipertensi, depresi, dan bayi juga bisa mengalami kematian kekurangan gizi. Remaja sekarang kan mungkin namanya remaja kan nggak kerja ya, bisa aja kebutuhan bayi tidak terpenuhi, jadinya bayi bisa mati. Terus di sini ada IMS atau HIV yang disebut juga penyakit menular karena berdampak fatal seperti kemandulan atau kematian. Jadi teman-teman yang berpacaran ini yang paling berbahaya ya. Walaupun ya pacaran boleh, tapi ada batasnya. Sebelum menikah kita nggak boleh melakukan hal di luar yang selebihnya itu. Karena apa? Bisa mengakibatkan fatal seperti sekarang ini. Kalau bukan hamil ya terkena penyakit. Soalnya penyakit juga bahaya, sembuhnya juga lama. Jadi untuk para wanita juga ini. Terus di sini ada perilaku seksual remaja yang diekspresikan dalam seksual remaja yang dipengaruhi oleh faktor biologis atau hormon. Lalu lingkungan sosial, media, dan tingkat pendidikan. Kurangnya edukasi yang tepat dapat membawa risiko seperti kehamilan tidak diinginkan. Lalu pendekatan yang sehat melibatkan komunikasi terbuka, pemahaman tentang batasan diri atau concern, dan fokus pada pemimpin. Jadi teman-teman yang mungkin keluarganya broken home atau gimana, jangan pernah terlepas dari orang-orang terdekat. Misalnya ada orang yang memberitahu jangan seperti ini, ikuti, jangan membuat diri kalian terlalu bebas di luar sana. Karena sangat berbahaya banget sama remaja-remaja seperti kita lah, kita aja. Jadi berharap sekali sih untuk wanita aja. Wanita jadi berharga kenapa? Pria kan tidak terlalu kelihatan ya. Jadi tolong sangat tolong banget ya, jaga diri. Pacaran boleh tapi tahu batas. Kesimpulannya dilanjut. Di sini juga ada upaya menjaga kesehatan
reproduksi. Untuk melindungi kesehatannya ada beberapa langkah seperti: 1. Edukasi, memahami fungsi organ reproduksi dan risiko perilaku seksual berisiko. Lalu ada kebersihan diri, menjaga kebersihan organ reproduksi dan mengganti pakaian dari secara rutin. Jadi teman-teman yang malas-malas mandi itu ya, jangan ya dibiasakan, karena ini wajib banget ya membersihkan diri, karena penyakit tidak di tempat di mananya dia berada. Jadi tetap wanita lah, wanita lagi ya. Wanita memang sangat sensitif ya sama bakteri. Jadi yang malas-malas usahakan rajinlah menjaga kebersihan organ tubuhnya. Terus ada konseling, memanfaatkan layanan seperti Pick Air atau pusat informasi konseling remaja untuk mendapatkan informasi yang benar. Lalu ada menghindari risiko perilaku seksual. Seperti tadi ya, tidak boleh melakukan seksual sebelum menikah. Terus dukungan lingkungan, yaitu komunikasi terbuka dengan orang tua dan pengawasan pergaulan yang positif. Jika teman-teman ada pergaulan yang negatif, tolong dibatasi, perbanyak komunikasi yang lebih positif, dan tidak terjadi hal seperti di atas atau pergaulan bebas lah. Terus ada kesadaran membangun sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi teman-teman, jika ada kesadarannya, mari membangun sikap yang paling bertanggung jawab pada diri kita sendiri, mau perempuan atau laki-laki. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Oke, di sini juga ada kesempatan obat HIV belum ditemukan. Oke, untuk pertanyaan obat HIV terus ada lagi? Itu aja ya. Oke, di sini mungkin kalian tahu penularan seksual itu ada yang namanya penyakit HIV, penyakit menular seksual yang sampai saat ini belum ada penelitian yang menemukan bahwa ada obat untuk menyembuhkan HIV. Nah, jadi kenapa sih kita tuh harus benar-benar menjaga, membatasi penularan bebas? Karena itu ada yang namanya AIDS, HIV. HIV itu udah paling parah banget. Tapi di balik HIV itu, juga banyak penyakit-penyakit yang sangat berisiko. Contohnya ada yang namanya gonorrea. Di sini ada yang tahu gonorrea apa? Ya, yang gonorrea pada pria biasanya itu ada gonorrea atau raja singa disebutnya, itu adalah penyakit menular seksual yang dialami pria. Biasanya tandanya itu kencing nanas disertai nyeri. Itu biasanya apa? Mereka yang suka jajan di luar. Gimana sih jajan di luar? Bukan jajan cilok ya. Jajan di luar kayak bebas, free sex, itu pergaulan bebas, begal yang di pasangan. Itu sangat beresiko. Apalagi yang pakai alat pengaman aja masih beresiko, apalagi kerja. Gitu. Jawab. Oke, ada lagi? Lagi nggak? Ada lagi. Kalau cewek biasanya ditandai dengan keluarnya keputihan yang abnormal. Keputihan abnormal di mana? Keputihan yang berwarna kuning hijauan seperti ampas tahu. Kayak ampas tahu gitu. Terus ada lagi ya, butil kelamin. Itu butil kelamin itu disebabkan oleh virus HPV. Itu virus ya. Akibatnya atau terlihatnya seperti kutil atau kembang kol. Itu biasanya ada di vagina, di luar atau di dalam. Ciri-cirinya kan hampir sama keluarnya atau keputihan abnormal. Lagi yang bisa lebih lengkap, tadi kita bahas ini kalau jajan ciloknya cilok goreng rasa apa, terus pakai pedas materinya yang tadi disampaikan boleh dijelaskan ulang atau diulas ya. Salah mikir dulu cuma. Masa nggak ada pertanyaan? Kita kan bentar lagi nih mau kelas 12 lulus memang cewek atau udah
Nah, teman-teman, ini yang tadi dibahas ada yang namanya gonore atau kencing nanah atau disebut juga raja singa. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini diakibatkan oleh bakteri. Itu kayak apa? Kencing yang tapi yang keluarnya itu nanah. Jadi yang diproduksi itu bukan air kencing tapi air nanah seperti ini. Itu dirasakan nyeri. Terus ada infeksi demam ya. Nah, ini buat cewek. Kalau cewek kan kelihatan di luar ya. Cewek tuh di mulut rahim di dalam. Jadi kalau misalnya mau diperiksa benar-benar tuh kayak masalah. Nanti kalian misalnya masuk kesehatan nih. Kalian masuk kesehatan entah itu perawat, bidan atau dokter. Nanti kalian akan diajarin gimana cara kalian memang bentuknya kayak gitu ya. Nanti si vaginanya itu dibuka menggunakan alat. Di dalamnya itu ada keluar cairan keputihan yang abnormal gitu. Biasanya warnanya itu kuning kehijauan berbau amis. Terus ada lagi nggak mau bahas apa gitu? Yang kalian penasaran nih, penasaran ini kayak apa sih? Ada nggak? Kalian cowok-cowoknya ini yang sudah diam ya Allah. Apa? Kayak saya kan juga nggak tahu. Merasa sudah? Iya. Dia pernah menjawabnya deh. Ya, kalian tahu ya? Kamu nggak pakai mah. Oh, penyakit kulit jenis eksim. Ada kulit yang kering, terus tidak terawat, biasanya muka berubahnya cerah. Ya enggak? Ya enggak sih? Benar nggak sih? Kemarin baru tahu. Kalian yakin gak mau bawa ini udah ada cewek di perwakilan dua cowoknya ada yang mau. Oh, nanti dapat sesuatu deh. Tuh. Tapi lagi soal mereka. Kenapa bisa itu? Gimana? Tahu deh. Ada enggak? Ya udah mau ditanya. Enggak, itu barusan nanya nih. Nanya apa? Apa itu? Kenapa bisa itu? Hah? Kenapa bisa HIV? Kenapa bisa HIV? Karena penyebab utamanya adalah bebas, seks, pergaulan bebas, berganti pasangan, penularan. Awalnya biasanya enggak langsung info positif HIV, tapi biasanya ada juga penyakit yang awalnya dulu bisa apa namanya? Sifilis itu salah satu. Terus ada ya sering terjadi pada pasangan yang mau pertama kali 20 tahun kemudian baru ada gejalanya semua gitu. Biasanya tanpa gejala dulu, tapi dia tuh ada beberapa faktor penyakit yang lainnya gitu. Ada lagi? Udah. Ada lagi pertanyaan lain nggak? Cukup. Yang baru datang, yang penasaran? Ada nggak? Ada mau tanya lagi? Kalian sekarang berapa kelas? Kelas 11. Kelas 11. PKL kelas berapa? Kelas 11. Berarti akhir ya. Itu apalagi kalian bentar lagi udah UPKL menghadapi dunia luar gitu.
Itu kamu mungkin hukum di Malaikat. Bentar. Saya kawan. Langsung weh. Jaya benar-benar. Oh iya, teman-teman, di sini juga ada beasiswa. Kalau kayak kita, di sini ada beberapa yang dapat beasiswa. Kayak beasiswa KIP. Itu kita bisa kalian ngajuin dengan gitu. Jadi di Bogor, nanti di Bogor, terus kalian juga bisa kepoin ini. Oh di sana, kita saling awalkan. Ini kan apa kasih saudaraan sama Algi Fari? Tahu Algi Fari nggak? Tahu ya? Ya. Yang kalau yang Algi Fari maka di sini yang di apa bebas atau kan bodoh. Udah ini sampai kapan? Sampai kapan? Apa? Udah ini. Udah ini. Ada yang baru ditanyain lagi nggak seputar tulisan ini? Atau kalian minat jurusan yang apa? Seperti apa? Poin jurusan misalnya. Tapi jangan rencananya di bidang. Ada yang mau berencana ke kesehatan kah? Nggak ada. Kan jurusannya. Udah pada laparnya, udah capek. Lapar kalau buat kalian ada dulu ya. Kalau langsung kasih hadiah ke yang tadi bertanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, udah panas-panasan di ruang ini, ya, udah lama-lama, kumpul lama. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman saya serahkan kembali kepada ketua komisi. Sebelumnya terima kasih ya ke kalian semua yang udah nyempetin buat hadir di penyuluhan kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi berdampak positif untuk kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah, terus berlari. Baikkan